Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen transportasi dan distribusi. Nah, jika dilihat dari materinya, dari kalimat materinya, maka bisa dilihat bahwasanya ada kata manajemen, transportasi, dan distribusi. Jadi manajemen itu merupakan, kita sama-sama tahu bahwasanya manajemen itu adalah upaya mengatur, ya, mengatur, uh, mengelola, ya, dengan fungsi-fungsi manajemen baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan uh, apa namanya controlling, ya. Jadi kalau misalnya uh, suatu unit bisnis ataupun proses bisnis yang dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen, maka uh, bisa dipastikan, ya, bisnis unit tersebut dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik. Nah, jadi tujuannya apa di sini? Jadi memanage transportasi, memanage distribusi agar produk ataupun barang yang dihantarkan itu bisa sampai ke tangan konsumen tepat waktu dan pada intinya konsumen bisa merasa puas. Nah, selanjutnya kita lihat pengertiannya bahwa manajemen transportasi dan distribusi itu adalah layanan jasa yang diciptakan untuk meningkatkan efisiensi transportasi agar menjangkau wilayah secara luas. Nah, kata efisiensi ini merupakan efek ataupun akibat daripada dilakukannya suatu proses manajemen di dalam unit bisnis distribusi. Ya, jadi kalau misalnya di cara kita bagaimana menentukan moda transportasi, bagaimana kita menjadwalkan keberangkatan barang gitu ya, kapan kita bisa tahu barang itu sampai gitu ya, dan memperkirakan bahan daripada barang tersebut diantar menggunakan transportasi apa gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kinerja transportasi dan distribusi yang baik dapat menentukan kinerja procurement, produksi, hingga CSM atau Customer Relationship Management. Tanpa ada kinerja yang berkelanjutan, dipastikan bahwa aktivitas lainnya dapat terhambat. Nah, jadi kalau misalnya satu bisnis unit di dalam apa namanya ini apa transportasi dan distribusi itu ada suatu kendala, maka pada rantai yang paling akhir di rantai manajemen pasok itu bakal terhambat juga gitu. Jadi yang awalnya kita menginginkan produk itu sampai dengan tepat waktu, bisa saja produk tersebut tidak sampai dengan tepat waktu karena adanya kendala-kendala ataupun permasalahan, ya. Jadi itulah tujuannya kita mempelajari ini agar meminimalisir kesalahan, meminimalisir yang namanya kendala yang ada pada saat pengiriman barang. Nah, selanjutnya ada fungsi dasar di dalam manajemen distribusi, ya, transportasi. Jadi fungsi dasar ini dijalankan agar berjalan efektif dan meningkatkan keuntungan dan kepercayaan konsumen. Ini sudah saya sebutkan dari tadi bahwasanya kata kunci efektif dan efisien itu bisa didapatkan dengan proses manajemen, dan kepercayaan konsumen itu muncul akibat dari layanan kita yang prima dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Adapun beberapa fungsi yang bisa diterapkan adalah yang pertama melakukan segmentasi dan menetapkan target. Nah, jadi kita sudah sama-sama mengetahui juga bahwasanya segmentasi ini adalah mengelompokkan satu kelompok besar menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan ditentukan secara profiling, secara sempit lagi bahwasanya hal tersebut adalah target daripada distribusi tersebut, ya. Jadi fungsi ini berkaitan dengan pemetaan calon pengguna jasa perusahaan. Nah, jadi kita bisa memetakan, kita bisa mengklasifikasikan target ataupun calon pengguna jasa ataupun calon konsumen kita itu siapa. Nah, yang kedua fungsi dasarnya adalah menetapkan moda transportasi yang digunakan gitu ya. Jadi pemilihan transportasi dilakukan dengan perhitungan antara jarak tujuan, jumlah barang yang diantar, dan berapa besar muatan yang diangkut. Nah, di sini ada kekurangan, ya. Jenis barang yang diangkut juga akan menentukan moda transportasi yang digunakan. Jadi seperti kayak misalnya barang yang berbentuk cairan atau gas itu tidak bisa diangkut menggunakan transportasi udara, ya. Jadi ada opsi lain yaitu menggunakan
moda transportasi darat dan laut. Jadi menetapkan moda transportasi ini juga kita lihat dari banyaknya barang, jumlah barang, seperti misalnya satu kontainer barang gitu ya. Jadi tidak mungkin dilakukan pengiriman barang itu dengan menggunakan pesawat terbang gitu. Jadi menggunakan kapal laut lalu jalan darat. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dasar yang ketiga adalah melakukan konsolidasi dan informasi pengiriman barang. Nah, ini adalah merupakan satu tahap ataupun suatu proses di dalam manajemen fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi, yang mana sekarang sudah didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dipermudah dengan adanya sistem informasi ya. Jadi menggunakan aplikasi ya, aplikasi yang bisa melakukan pengaturan, perekaman dan eksekusi barang tersebut bisa dikirim kapan contohnya, ataupun penjadwalan dan lain sebagainya. Jadi hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan jadwal pengiriman barang. Nah, ini tentunya juga tidak luput ya, walaupun mungkin jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi. Contohnya kayak misalnya kita berangkat ke Jakarta gitu, tapi barang kita tuh perginya ke Bali gitu. Nah, itu adalah bisa dikatakan adalah sebuah kesalahan dari sistem. Nah, selanjutnya melakukan scheduling dan menentukan rute. Ya. Hal ini dilakukan untuk membaca situasi dan menghitung estimasi waktu pengiriman. Nah, di dalam sistem informasi, di dalam aplikasi biasanya sudah tertera dia. Jika tujuannya kemana, ya dari mana kemana, akan ada estimasi waktu sampainya gitu. Kayak kita belanja di marketplace misalnya Shopee gitu ya. Kita menginginkan estimasi waktu yang berapa lama gitu. Kalau misalnya kita pakai yang gratis ongkir, pasti ya pakai jalan darat itu ya, darat laut lalu darat lagi, dan itu bisa memakan waktu hampir seminggu gitu ya, karena membutuhkan waktu di dalam perjalanan. Nah, itu ya tadi. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada fungsi dasar yang kelima adalah memberikan pelayanan nilai tambah. Jadi hal ini dilakukan sebagai upaya loyalitas konsumen dengan jasa perusahaan. Nah, jadi nilai tambahnya itu bisa berupa garansi ya, layanan after sale itu adalah merupakan nilai tambah. Nah, selanjutnya menyimpan persediaan dan bersedia mengembalikan ya. Jadi di sini kalau misalnya kayak kita belanja online gitu ya, barangnya rusak gitu, kita bisa mengembalikannya, tapi dengan catatan ada satu prosedur yang harus dijalankan, yaitu contohnya kalau kita belanja online kita harus membuat video video unboxing ya, video unboxing untuk sebagai syarat barang itu bisa kita ajukan pengembaliannya. Jadi pengembalian itu dilakukan jika ada barang yang tidak layak atau terjadi kerusakan saat pengiriman. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan agar konsumen puas dan tetap menggunakan jasa pengiriman logistik di perusahaan Anda. Oke. Nah, jadi mengapa penting untuk memperbaiki manajemen transportasi dan distribusi? Dari tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi manfaat utamanya itu ada didapatkan dari perbaikan ini ya, adalah untuk meningkatkan daya saing usaha, karena pelayanan yang terorganisir dengan baik akan minim kesalahan dan keluhan. Nah, jadi kalau misalnya kita unggul dari segi pelayanan, kita unggul dari segi segala proses yang ada di dalam usaha distribusi ini ataupun transportasi ini, maka pesaing-pesaing kita juga akan keteteran gitu untuk mengejar keeksisan perusahaan kita. Jadi dengan adanya perbaikan sistem bisa mengatur bagaimana operasional transportasi menjadi lebih hemat dan terjangkau karena adanya perkiraan waktu yang akurat serta pemilihan moda transportasi yang tepat. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya analisis ya, bagaimana kita bisa memperkirakan barang berbentuk apa menggunakan moda transportasi apa, misalnya barang dengan jumlah seberapa banyak dengan moda transportasi apa, sehingga kita memperkirakan biayanya yang mana yang lebih hemat dan bisa bisa menjunjung tetap suatu pelayanan yang prima. Nah, selanjutnya perusahaan yang mampu menerapkan sistem manajemen transportasi distribusi yang baik dan efektif, maka hal ini akan membuat peningkatan profit pada perusahaan. Nah, jadi kalau bercerita tentang profit, dari segala proses yang sudah dilakukan dengan baik, itu dampak jangka panjangnya itu adalah profit ya. Jadi profit itu tidak hanya melulu uang, tapi ketika konsumen itu puas, dia akan melakukan satu hal yang tidak pernah kita minta dan perlu kita bayar. Mereka akan merekomendasikan usaha kita dan menjadikan itu sebuah investasi besar. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.